Terus gizinya calon Mmm. pengantin. Nah, itu kan sekarang kita kalau bicara masalah stunting itu memang Mhm dari mhm. hulu ke hilir ya. Nah, Mmm. itu yang utama itu justru pada saat masa-masa catin ya, calon pengantin Ah. itu harus dipastikan gizinya itu baik, Mbak. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat sehat Polkesma, kali ini bertemu lagi dengan saya Nia dalam edisi podcast Spektakuler Polkesma. Apalagi kalau bukan Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Bagaimana nih kabar sahabat sehat Polkesma? Semoga di tahun baru 2023 dengan segala resolusi yang sahabat Polkesma punya bisa bikin lebih fresh dan juga energik untuk menjalani hari-hari ke depan. Kita sudah masuk ke hari ke-19 ya di tahun 2023. Nah, tentunya kalau misalkan kita ingin lebih produktif dan juga kita ingin lebih energik, kita harus cari motivasi nih, terutama hal-hal positif ya yang ada di sekitar kita. Nah, hal tersebut bisa hadir karena ada sesuatu yang menginspirasi. Berbicara tentang inspirasi berarti kita udah harus kenalan sama salah satu inspirator yang juga jadi narasumber kita pada sore hari ini dengan mengusung topik menggalang peran perempuan dalam pencegahan stunting pada balita. Kita sambut bersama ya Ibu Emalia Ritmayanti SGZMP. Selamat sore Ibu Emalia. Sore, ini aku panggilnya Mbak Nia atau Ibu Nia ini ya? Oh, terserah, suka-suka. Ini saya juga manggilnya Mbak Emalia, Pak Ibu Emalia ya. Kayaknya kok enakan Mbak aja ya. Oke, siap. Sama-sama manggil Mbak ya berarti. Ya, oke siap Mbak Nia. Mbak Mbak ya. Emalia, panggilannya Mbak Emalia memang ya. Emma aja, Mbak Emma. Emah ya, oke. Biar lebih akrab gitu. Gimana Ya, kabarnya Mbak Emah? Ini baru pertama kali saya ketemu sama Mbak Emah. alhamdulillah baik, sehat. Mbak Nia gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga. Meskipun di sini hujan ya hari ini. Nggak tahu kalau misalkan di Surabaya bagaimana Mbak Emah? Sama di Surabaya juga mendung ya, mendung menggantung. Ya. Kayaknya habis ini hujannya turun. Ya, waduh. Ya, baik Mbak Emma. Mbak Emma ini sebagai ketua tim penggerak PKK Kelurahan Kapasari Kota Surabaya. Iya Wow. betul. Sebagai seorang yang muda sudah jadi ketua tim penggerak PKK. Kesibukannya apa Mbak sebagai ketua tim penggerak PKK? Sebetulnya kalau dibilang kesibukannya sebagai ketua tim penggerak PKK, ya itu sebagai ketua tim penggerak PKK gitu ya. Jadi bundanya, waduh, Ya, bisa waduh. dibilang bundanya Kelurahan Kapasari. Karena kebetulan suami menjadi lurah, Hmm. otomatis secara sepaket saya menjadi ketua tim penggerak PKK Kelurahan Kapasari begitu sebetulnya Mbak Nia. Jadi sibuk ya pasti ya ketua namanya ketua istri lurah loh Bu. Ketua tim penggerak PKK. Selain sebagai ketua tim penggerak PKK, kesibukannya Mbak Emma apa lagi nih? Sibuk antar anak sekolah Mbak. Mantap, seneng banget Ya ya. betul. Jadi apa namanya tetap fungsi utama saya, tugas utama saya adalah sebagai ibu dan istri ya. Itu udah nggak bisa diganggu gugat sudah ya. Iya, jadi fungsi domestik juga fungsi kontribusi ke masyarakat juga ya, Mbak ya. Iya betul. Oke, Mbak, terkait dengan tema kita kali ini yaitu menggalang peran perempuan dalam pencegahan stunting pada balita. Saya suka nih tema-tema yang baunya woman empowerment kayak gini. Apalagi Mbak Hmm. sebagai ketua tim penggerak PKK. Ngomongin stunting, saya rasa juga sahabat sehat Polkesma mungkin sudah cukup familiar gitu ya Mbak ya dengan istilah stunting, bisa ditemukan di medsos ataupun kita sering banyak dengar diskusi tentang stunting. Tapi kembali lagi ke basic atau ke dasarnya Mbak. Stunting itu sebenarnya apa Mbak? Kalau stunting sendiri ya, kalau orang gizi mah pasti sudah sama-sama ngerti ya. Tapi lebih gampangnya memang ya kondisi ketika tinggi badan anak itu lebih pendek ya dibandingkan dengan standar usianya gitu ya. Hmm. Akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Sebenarnya itu sih. Jadi ada tinggi badan yang lebih pendek Ya, dibanding standar usianya karena kekurangan gizi dalam jangka waktu tertentu yang seperti itu ya Mbak iya, ya. heeh, heeh. Jadi apa namanya Oke. kalau stunting itu nggak seperti karena kita bicaranya tinggi badan kan nggak seperti berat badan ya. Hmm. Kalau anak sakit naikinnya 1 kilo gitu, kemudian dia sakit diare atau flu nggak mau makan gitu, Hmm. kemudian turun 500 gram atau 5 ons gitu, stunting kan nggak bisa apa ya bahasa Jawanya kayak sadet saknyet tiba-tiba jadi Hmm. stunting itu nggak seperti itu juga. Jadi memang kondisi stunting itu
kekurangan gizinya itu dalam jangka waktu yang panjang. Oke, dalam jangka waktu yang panjang ini berarti sejak anak lahir ya, Mbak ya? Sebetulnya bukan sejak anak lahir juga, Hmm. ketahuannya mungkin iya, Hmm, hmm, ketahuannya hmm, mungkin hmm. iya. Saat dia sudah lahir, kemudian dilihat, oh panjang badannya kok tidak sesuai. Pada saat usia 6 bulan, dilihat lagi kok tidak sesuai dengan Hmm. standarnya. Tapi sebetulnya pencetusnya bukan saat mereka sebelum lahir, justru pada saat mereka masih belum ada di dalam tubuhnya seorang ibu nih ya. Jadi Ya, ya, sejak ya, ya, ya. sejak ibunya ini sejak ibunya ini Hamil. menikah dengan si bapak. Iya, Oh, jauh gitu. sebelum itu Bang Kali ya? Jauh sebelum itu Wow. ya, wanita usia subur begitu. Oh, ya, 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 ya. Jadi memang gizinya ini tidak hanya ketika hamil, bahkan tidak hanya ketika anak itu sudah lahir, bahkan sejauh sebelum Mm-mm. itu ya Bu ya. Jadi Iya, ketika sebelum hamil ibunya. atau bahkan ketika baru belum ketemu bapaknya gitu ya, Mbak. Iya, mau menikah. Mau Nah, menikah. status gizinya calon Hmm. pengantin. Nah, itu kan sekarang kita kalau bicara masalah stunting itu memang dari Hmm. hulu ke hilir ya. Nah, Hmm. itu yang utama itu justru pada saat masa-masa catin ya, calon pengantin Ah, itu harus dipastikan gizinya itu baik nggak gitu. jadi dari calon pengantin harus dipastikan kondisinya baik untuk tadi Mm, ya agar tidak stunting. Oke, betul. Mbak Emma tadi bilang kalau misalkan itu nggak bisa ketemu sak dek saknyet gitu ya Mbak ya, Mm-mm. seperti berat badan ketahuan gitu. Nah itu evaluasinya biasanya per apa Mbak untuk menentukan gitu, stunting atau enggak, atau cuma pendek gitu ya? Kan kadang kita bingung gitu. Sebetulnya iya betul. Sebetulnya kalau stunting itu ya kalau misalnya di masyarakat ya kita itu memang lebih mudah ditemui itu pada saat anak itu datang ke posyandu gitu ya. Hmm, Anak datang ke posyandu atau pada saat lahir itu ya. Kalau misalnya perempuan minimal 47 cm, laki-laki minimal 48 cm, nah dari situ kan sudah bisa dilihat sebetulnya apakah anak ini beresiko stunting atau enggak. Tapi kalau di masyarakat itu ya mm-mm. memang lebih mudah ditemuinya itu pada saat mereka datang ke posyandu. Akhirnya kan para kader ini bisa melihat ya, para kader bisa melihat kok kurang ya tinggi badannya. Kemudian ditarik apa namanya? Dilihatkan ke bidan kelurahan biasanya ya kalau ada di posyandu itu, kemudian diverifikasi nih, diverifikasi sama puskesmas baru ketahuan dia stunting atau enggak. Oh gitu, jadi narik ke belakang ya Mbak ya? Gitu, Mm-mm, oke. Berarti datang dengan ke posyandu. Oke Mbak, mm-mm, nah, balik lagi ke tema kita sebagai seorang mm-mm, mm-mm. perempuan gitu ya. Nah, kenapa sih Mbak kita sebagai seorang perempuan itu harus terlibat aktif dalam pencegahan stunting? Iya benar. Jadi sebetulnya peran perempuan ini sebetulnya bukan misalnya bukan peran kader atau peran saya gitu ya, tapi Hmm, peran perempuan khususnya seorang ibu ya. Kita bicara perempuan di sini adalah ibu. Itu penting banget di keluarga. Karena ya mau tidak mau ya suka tidak suka ibu ini yang nantinya itu akan mengandung si anak ya kan. betul, Ibu betul. ini yang akan mengandung si anak, akan melahirkan si bayinya, kemudian memberikan ASI, mungkin Bapak dong yang ngasih ASI ya kan, Bener ya nggak, sekali. yang Iya dong. melahirkan juga, ya kan. Jadi Serem ya, dong. kemudian yang nantinya menyediakan makanan bagi bayinya pada saat pengenalan MPASI juga mayoritas adalah ibu, walaupun itu terlepas dari ibu itu bekerja ataupun tidak bekerja, ibu yang akhirnya nanti secara kontinu itu berperan penting dalam kehidupan si anak. Seorang ibu yang misalnya sehat pada saat dia sebelum hamil, kemudian hamilnya dia juga sehat, pada saat proses hamil sampai usia 9 bulan, kemudian melahirkan, bayinya lahir dengan sehat walafiat, kemudian lengkap gitu ya, tanpa kurang suatu apapun, melakukan IMD, kemudian memberikan ASI eksklusif ya, menjalani proses proses pengasuhan dengan baik itu kan dipegang oleh seorang ibu gitu. Jadi ya peran ibu itu penting sekali gitu karena semua rentetan dari awal itu bisa saja menyebabkan si anak itu nantinya menjadi stunting atau enggak sih gitu. Ya, karena memang perempuan itu
itu tadi ya Mbak ya, setiap fasenya perannya selalu ada. Itu Betul. kenapa Ya kita sangat walaupun mm-mm. peran ayah juga penting ya. Betul, Walaupun betul. peran ayah juga penting gitu. Tapi kan kita di sini berbicara ibu, ih nggak kalah pentingnya juga, penting banget malah ya. Iya, karena mulai dari mengandung, bahkan catin ya Mbak ya. Sebelum mengandung Iya, harus betul. dipersiapkan nutrisinya agar nanti ketika Mm-mm. mengandung sudah cukup nutrisinya untuk bayinya sampai nanti empasi ya tadi Mbak Emma bilang ya. Betul. Sampai empati ya sampai anak itu Sampai paling lama sih ya terus. 5 tahun. Ih, terus kan Iya, sampai terus betul. gitu ya. Iya, iya. Heeh. Titik-titik critical pointnya di situ ya Mbak ya. Benar, Mm-mm. benar, benar. Oke, Mbak, apa sih yang bisa dilakukan oleh perempuan untuk berperan andil gitu ya, turut andil dalam upaya pencegahan stunting? Kalau tadi mungkin Mbak Emma sudah menjelaskan critical point mulai dari mengandung dan sebagainya, apa yang bisa kita lakukan di titik-titik critical point itu, Mbak? Oke, kalau kita bicara masalah peran perempuan Mm-mm. untuk ikut andil ya Ya, dalam upaya pencegahan stunting, jika dikaitkan dengan PKK ini sebetulnya khususnya di kader ya. Kita baik. menggandeng para kader. Jadi di Surabaya sendiri itu ada yang namanya KSH atau Kader Surabaya Hebat. Kalau Hmm, mungkin di wilayah-wilayah lain ada yang bilang kader Posyandu, kader lingkungan, kader Bumantik, begitu ya. Nah, kalau di Surabaya ini semua dijadikan satu menjadi yang namanya kader Surabaya Hebat. Di situ bukan hanya kader lingkungan aja, bukan hanya kader Posyandu aja, bahkan Bunda Pendidik PAUD juga masuk di dalam kader Surabaya Hebat itu. Nah, KSH, kita menyebutnya ini KSH ya. KSH ini memang berperan penting dalam pencegahan stunting. Contohnya, dengan KSH ini mereka yang bertugas untuk mengajak sasaran balita. Balik lagi untuk hmm, datang ke posyandu gitu ya, kemudian melakukan pemantauan berat badan dan tinggi badan, kemudian pendampingan itu juga dilakukan oleh KSH. Pendampingan kalau yang di Kapasari sendiri memang kami mendampingi ibu hamil yang cek dan beresiko tinggi ya. Jadi bukan hanya yang cek saja, tapi yang resti atau resiko tinggi itu juga dilakukan pendampingan. Itu sudah programnya kota ya, PKK Kota Surabaya. Kemudian kita juga mendampingi anak-anak yang stunting dan pra-stunting kalau di Kelurahan Kapasari gitu. Sudah berjalan berapa tahun ya ini? Setahun pas ya, berarti setahun lebih sebulan lah oh, pendampingan wah, ini sudah kami lakukan. Kemudian juga ada pendampingan ibu nifas. Nah, jadi hmm, yang awalnya didampingi pada saat hamil itu nggak berhenti di situ aja. Pada continue gitu saat ya Mbak ya. iya betul. Jadi pada saat si ibu ini sudah melahirkan itu tetap akan didampingi. Fungsinya apa kader di sini? Balik lagi, kader di sini itu untuk mengingatkan ya, mengingatkan kembali apa sih yang dibutuhkan oleh si bayi ini. Banyak sekali mitos ya, tetap Betul, ya, betul, betul. walaupun dunia sudah kayak begini modernnya, mitos itu masih banyak banget dan itu yang bisa meluruskan itu kadang si kader ini, gitu. Kader itu lebih didengar gitu ya, karena mereka kan ya apa namanya di wilayah tersebut ya. Jadi Iya. di setiap RW, di setiap RT itu pasti ada satu kader. Nah, KSH ini hebatnya adalah satu RT itu minimal ada 2 sampai 3 KSH gitu. Jadi Hmm, mengcover ya, iya, mengcover iya, iya. semuanya. Jadi kemampuan apa yang ada di RT tersebut itu bisa sampai ke apa namanya tim penggerak PKK kelurahan itu lebih cepat. Hingga nantinya kalau misalnya butuh apa namanya penyelesaian dari PKK kecamatan, kami akan melanjutkan ke PKK kecamatan, kecamatan akan melanjutkan ke PKK kota seperti itu. Oke. Jadi sangat tepat sasaran berarti ya Mbak ya, KSH ini ya Mbak ya. Iya betul. Karena mulai dari tadi ibu mengandung, kemudian setelah pendampingan ibu mengandung, ibu nifas yang didampingi. Iya betul, betul, betul. Oke. Untuk KSH Ibu. sendiri ini programnya apa saja Mbak? Kalau KSH ini ya memang mengikuti program Mm-mm. dari pemerintah kota ya. Iya, iya. Tapi yang jelas jika dikaitkan dengan stunting ya, Mm-mm. dengan stunting ya yang saya sampaikan tadi. Jadi Baik. apa namanya melakukan pendekatan dengan keluarga, melakukan survei seperti itu.
Ya, ini nyambung dengan pertanyaan selanjutnya. Berarti kalau misalkan kita berbicara tentang pendekatan, Mbak, pendekatannya berarti dimulai dari mana, Mbak? Dari keluarga untuk Betul, jadi menggerakkan para pendekatannya ibu-ibu ini. benar banget. Jadi Hmm, memang yang kita lakukan di Kapasari ini lebih kepada pendekatan keluarga. hmm, hmm, Jadi sebetulnya kalau untuk stunting sendiri itu di Kapasari ada program inovasi sebetulnya, Mbak hmm. Nia. Oke, Program inovasi yang namanya Pas Penting. pas Ya, Pas penting. Penting. Iya, Pas Penting. Tolong dicatat, Pas Iya. Penting. Singkatannya apa? Kepanjangannya, Mbak? Apa Itu memang adalah pas penting? singkatannya. Oh, itu singkatannya. Oke. Singkatannya itu adalah Pas Penting. Pas penting Kepanjangannya adalah kepanjangannya. Kapasari Sehat Peduli Stunting. Waduh, keren Gitu. banget. Kapasari sehat peduli stunting. Siap. Iya, betul. Kapasari Sehat Peduli Stunting. Kapasari Nah, sehat peduli stunting. di Oke. dalam program inovasi tersebut Mm-mm. ada banyak kegiatan yang berhubungan Hmm. dengan stunting. Mulai sasaran kita Ya. bukan hanya anak stuntingnya aja, tapi Hmm. mulai dari kadernya juga masuk dalam program tersebut, kemudian ibu balitanya masuk, Mm-mm. balitanya juga ya. Gitu. Boleh saya cerita tentang program Pas Pentingnya, Mbak Nia? Sangat boleh. Ditunggu-tunggu malah Oke. ini. Oh iya, Silakan Mbak Emma. iya. Mm-mm. Oke, jadi program Pas Penting ini tuh ada banyak banget kegiatan ya di Mm-mm. dalamnya ya. Untuk kader sendiri, kita itu ada yang namanya kegiatan, namanya itu kader bunting. Wah, Kader. dari bahasanya aja udah. Ha-ha. Kenapa kok kader bunting? Supaya, oke, kalau bunting ini hamil nih Iya, ya. iya Jadi benar-benar. kalau ibu hamil ini sudah harus dipepet terus sama kadernya, nggak boleh dilepas ya. Apalagi kalau Oke. chat atau resti ya. Ha-ha, ha-ha. Nah, kader bunting ini kepanjangannya adalah kader berhasil ungkap stunting. Waduh. Ini ya luar biasa ya bikin singkatan-singkatannya itu ya. Menarik loh, Mbak. Aduh loh, Kader nggak hadir, berhasil. nggak tidur 3 hari 3 malam ya. Waduh, nyari inspirasinya ya. Nggak bercanda, Oke, bercanda. kader bunting, kader Mm-mm. berhasil ungkap Berhasil stunting. ungkap Oh, aduh, stunting. Heeh. oke. Jadi diharapkan pertama, kader Mm-mm. ini Mm-mm, nggak mm-mm. takut saat melihat anak, kok anak ini lebih pendek ya, waduh stuntingnya ini nanti Hmm. tambah, nggak takut. Itu jadi apa namanya, ya mindsetnya adalah bukan perkara stuntingnya nambah atau enggak gitu, Mm-mm, mm-mm. tapi anak stunting ini loh harus segera diberikan apa ya pendampingan supaya kejadian stuntingnya, kondisi stuntingnya itu tidak berlarut-larut gitu. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya kader bunting ini, Mm-mm. akhirnya para kader ini punya sensitivitas dan akurat, waduh gitu ya. Oh, oke. Jadi Akurat, dia dia sensitif mau gitu nggak ya. mau, dia mau nggak mau harus akurat kan dalam Mm-mm, betul, melakukan betul, betul. penilaian berat badan dan pengukuran panjang badan ataupun tinggi badan. Walaupun memang kader tidak bisa menjustifikasi apakah anak tersebut stunting atau enggak. Yang berhak adalah Hmm. tetap puskesmas ayah Iya, atau tenaga iya. kesehatan. Tapi itu kan dari datanya kader gitu. Betul, Waktu itu betul. kami berpikirnya adalah data ini sangat penting ya. Paling tidak di lingkungan kelurahan kalau datanya benar, maka Mm-mm, sampai ke kecamatan akan benar. mm-mm. Kalau di kecamatan benar, di data kota akan benar. Dinkesnya datanya juga akan benar. Nampaknya ke Kemenkes juga akan benar gitu kan Benar, benar, benar. prevalensinya. Nah, mikirnya kita udah sampai ke situ sebetulnya. Makanya kita akan memberikan keyword juga bagi para kader yang Mm-mm, mereka itu berhasil untuk mengungkap oh ini loh ada stunting gitu. Tapi kalau misalnya kader menemukan gitu ya anak pendek tapi ternyata nggak stunting ya nggak apa-apa gitu ya alhamdulillah gitu ya nggak Iya, stunting iya, iya. gitu. Nah itu Oke. yang untuk kadernya ya Ha-ha. kan. Kemudian yang kedua ada kegiatan yang namanya keluar asik. Waduh, Nah ini singkatan lagi baru nih. keluar iya dong. Iya dong. Kepanjangannya apa nih Mbak yang ini? Keluar asik ini kuliah WhatsApp atasi masalah kerdil. Wah. Gitu. Nah, peluap asik ini itu ada Heeh. dua grup ya, ada Oh, dua grup. oke. Yang pertama ini adalah grup ibu hamil dengan resiko tinggi, Mm-mm. kemudian yang kedua ini adalah grup yang berisi ibu-ibu dengan anak yang stunting. Baik. Tuh. Nah, di keluap asik ini eh, kita sudah setahun lebih ya, Mm-mm. setahun lebih sebulan ini berjalan. Jadi setiap minggunya akan ada materi yang kita berikan lewat Kuluwak itu. Materinya sebetulnya juga nggak yang Berat, muluk-muluk berat gitu banget ya. ya. Jadi misalnya nih,
eh, kenapa ya anakku kok pendek kayak gitu, atau Hmm. apa ya biar cepat tinggi gitu. Nah, awalnya karena kebetulan saya eh, orang gizi gitu ya, Ya, pada saat itu saya sebagai narasumber narasumber. utama yang memberikan. Tapi akhirnya saya berpikir, ini kalau misalnya diteruskan seperti ini, nggak ada pemberdayaan masyarakatnya juga dong, Iya, ya benar kan? benar benar. Sampai akhirnya ada kader yang masuk terlibat di dalamnya, kemudian juga didampingi oleh bidan kelurahan dan ahli gizi puskesmas. Jadi ada ahli Hmm. gizi puskesmas, ada pendamping gizi khusus anak stunting kan, Mhm kalau di mhm. Surabaya. Kemudian ada bidan kelurahan juga yang turut andil dalam keluar tersebut, dalam grup keluar tersebut. Itu, Mbak. Wow, jadi sangat memberdayakan banyak pihak ya Bu ya. Awalnya cuma Ya, Mbak Emma aja terus narasumbernya, kemudian jadi bidan kelurahan, ahli gizi dan seterusnya. ya, Wah. awalnya cuma ngasih contoh sih Mhm bahwa keluar mhm. ini nggak sesusah yang dibayangkan kok. Waktu itu Hmm. mikirnya juga eh, yang namanya stunting itu kan Mhm. memang tidak bisa ya kalau hanya dengan edukasi aja gitu. Tapi kita Betul. juga nggak boleh berkecil hati kan saat orang menerima informasi sekali Mhm. masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Yang kedua dia akhirnya mulai memahami kok ini lagi ya yang dibahas, kok ini lagi yang dibahas gitu. Ketiga, akhirnya dia mulai memahami. Keempat, dia akhirnya mulai mengadopsi. Akhirnya Ya. bisa, lama-lama bisa merubah habit itu bisa. Dan ternyata di luar ekspektasi sebetulnya Hmm. justru dari peluang asik ini masalah-masalah yang mungkin belum ditemui pada saat apa ya bisa Survei. dibilang kayak survei gitu ya, Iya, kita heeh. menemukan sebetulnya masalah apa sih yang membuat anak-anak di Kapasari ini ada beberapa yang stunting itu akhirnya muncul di situ, Oh, iya iya berakhir iya dengan iya. Japri. Oh, akhirnya jadi konsultasi Japri ya, Mbak ya? Iya, tapi justru di Ah. situ Heeh heeh apa ya heeh. bondingnya itu justru dapat di situ loh. Oh, gitu. Bondingnya itu justru dapat di situ saat ada ibu-ibu ya bunda Mhm dari mhm. balita tersebut Mhm. yang akhirnya menceritakan gitu ya tentang Hmm. kondisi anaknya secara gamblang yang mungkin khawatir diceritakan ke orang lain, akhirnya kan kami bisa bisa Pendekatan mengerti personal gitu sebetulnya ya, Mbak ya? iya treatment apa sih gitu ya, Betul. pendampingan model apa sih yang cocok untuk si ibu ini gitu. Mhm mhm. Jadi bisa dikatakan keluap ini sangat efektif ya Mbak ya untuk mengatasi permasalahan yang mungkin tidak tampak di permukaan seperti itu Iya, dan iya ternyata menggali rootnya ya dalam sampai akar-akarnya. keluarganya seperti Betul. itu ya. Heeh. Oh wow. Ini misal nih, saya kasih materi tentang eh, GTM gitu ya, Ya oke. kata tutup mulut gitu. Ya. Saya bilang nih, aduh pokoknya kalau GTM ini drama Korea kalah. Saya kasih clue ya, saya kasih clue gitu aja. Ibu-ibu ini sudah pada bilang, aduh bunda ya anak saya nggak mau gini, nggak mau gini. Pokoknya kalau sudah GTM itu Mhm. sudah saya uring-uringan udah wis pokoknya keluar semua dan akhirnya oh iya akhirnya kita tahu lah masalahnya itu di sini Iya gitu. iya Nanti iya. di closing statementnya kalau GTM anaknya stres ibunya jangan stres gitu Mhm kan. mhm mhm. Anaknya sudah uring-uringan ibunya marah-marah ya jadinya malah nggak makan kayak gitu. Kan Benar-benar. hasilnya seperti itu kayak Iya, gitu emang sih. solidaritas sama bunda ini memang kuat ya, Mbak ya. Iya, Apalagi udah kalau udah ngomongin anak udah nggak ada yang ngalahin ini solidaritas sesama bunda. benar. Serasa Jadi senasib awalnya yang sepenanggungan ya. iya bener banget ini. Jadi saya yang Oke. awalnya mikirnya oke keluar ini saya buat Heeh. satu sesi itu paling nggak 30 menit lah Mhm ya. mhm Paling mhm. nggak kan di saat bunda-bunda itu sudah mulai santai gitu ya dengan pakai daster Hmm. mereka bisa lihat HP gitu ya Mhm dapat mhm. ilmu. Ternyata kadang ada yang sampai 1 jam 15 menit baru selesai karena ya itu tadi ternyata Oh. antusiasnya itu banyak banget gitu Heeh dan heeh. akhirnya ya seru-seru aja sih. Nggak kerasa waktunya gitu. Itu sampai sejam lebih, Mbak. 1 jam lebih. Padahal saya Waduh. itu mikirnya udahlah 30 menit itu udah Cukup. cukup ya. Udah umap gitu ya Heeh kepala heeh, mungkin ya kalau betul. dapat edukasi 30 menit. Tapi ternyata ngobrolnya itu bisa berlanjut ya kadang 45 menit, kadang sejam 15 menit kayak gitu. Baik-baik. Berarti tadi itu yang itu program untuk kader dan juga untuk ibu-ibu ya berarti, Mbak ya? Nah, Mhm. itu yang tadi kadar bunting, kemudian Mhm. keluar plastik ini yang Keluar untuk praktik. ibu-ibu ya, ibu Mhm. hamil dan
ibu dengan balita stunting. Oke. Kemudian Mm-mm. seperti yang saya bilang tadi, karena memang masalah stunting ini bukan hanya terkait dengan masalah edukasi saja, Mm-mm, tapi mm-mm. juga masuk dalam asupan ya, intake-nya kan juga berpengaruh. Betul. Maka ada yang namanya SUN, SUN. Sun, oke. Apa nih? Penasaran nih. Suplementasi dan iya, suplementasi dan nutrisi. Suplementasi dan Pemberian, nutrisi, jadi di baik. situ tuh kita ada pemberian Hmm. susu untuk anak-anak. Karena nah, kenapa kok ada kegiatan ini ya? Mm-mm. Kita mencetuskan kegiatan itu karena memang setelah melakukan pendekatan itu tadi nih, setelah melakukan pendekatan, akhirnya kita tahu bahwa oh iya, asupan mereka ini kurang gitu. Mm-mm. Asupan mereka kurang, khususnya adalah asupan protein, ya kan? Baik. Kurang sehingga ya sebetulnya kita gali lagi Mm-mm. protein jenis apa yang mereka itu paling mudah untuk dikonsumsi Mm-mm. gitu, paling mudah untuk dikonsumsi dan ternyata oke, pilihan jatuh kepada susu karena anak-anak Hmm. kan memang kebanyakan memang usia 5 tahun ke bawah ya Iya, kalau iya. ini apa namanya ya posyandu kan memang balita ya 5 tahun ke bawah. Nah, akhirnya kita kasih mereka susu sesuai dengan susu yang selama ini mereka konsumsi. Mm-mm. Harapannya adalah tidak menimbulkan kejadian baru gitu ya. Hmm. Jadi Iya, iya, iya. kalau misalnya setelah dilakukan apa namanya food record, nah Mm-mm. Mm-mm. melakukan food Food record record ya, sangat ini ya, sangat gizi sekali. eh benar loh Iya, iya, ternyata iya. ternyata ilmu itu memang benar-benar Sangat bermanfaat loh kan. sangat bermanfaat itu, sangat Betul ya betul, ternyata sangat ilmu itu bermanfaat nih. Setelah benar dilakukan food ilmu record. sedangkan food record ya Mm-mm. akhirnya ketahuan bahwa walah ternyata memang asupannya ini kurang. Jadi Mm-mm. harapannya dengan dikasih susu ini tidak mengurangi makanan utamanya, Mm-mm. tapi bisa nambah konsumsi susunya. Jadi misalnya ibunya ini hanya bisa ngasih susu sehari sekali, Hmm. gitu ya. Akhirnya dengan pemberian susu ini ibu bisa memberikan 3 kali dalam sehari, Oke. pagi, siang, malam, Mm-mm. seperti itu. Tapi ya dengan sebetulnya dengan catatan tujuan kami itu bukannya memberi memberi ikan gitu ya, memberi Mm-mm. ikan. Kami positioning di depan. Pada saat mereka sudah lulus stunting, karena sebetulnya dari 12 anak yang stunting di tahun lalu, Mm-mm. itu saat ini di Kapasari sendiri tinggal 7, tersisa 7 Wah. anak yang stunting. Dan itu mereka 4 orang diantaranya itu lulus sembuh, bukan karena lulus Oh. usia ya, jadi Iya, benar-benar iya, iya. lulus sembuh gitu. Oh. Dan memang ada satu, saya miss juga sih ya, namanya bersyukur banget. Ada salah satu balita yang, oh dua balita, Mm-mm. yang dia itu pertama dengan penyakit jantung bawaan, yang mungkin selama ini dipikir dengan adanya penyakit jantung bawaan ini, kalau didampingi dikasih dikasih asupan yang baik juga Mm-mm. naiknya itu juga nggak akan bisa cepet gitu. Mm-mm. Ternyata luar biasanya anak ini malah justru yang lulus duluan dari stunting gitu. Dengan penambahan protein ya, penambahan apa pengaturan pola makan, penambahan Betul. susu gitu dan juga kita nggak asal ngasih susu gitu loh. Ada monitoring evaluasi pemberian susu dari si ibu ini ke anak. Mm-mm. Jadi saya suruh nulis, ya suruh nulis Hmm. berapa kali dalam sehari dikasih susunya itu saya suruh nulis. Takarannya berapa itu ditulis. Seperti itu. Untuk memastikan, oh iya susu yang dikasih ini beneran habis dalam jangka waktunya gitu loh. Heeh. Jadi Tuh. bener-bener dilacaknya sampai segitu ya, Mbak ya? Iya, jadi Mm-mm. pada saat pertama kali saya di Kapasari itu memang yang kita lakukan pertama kali adalah home visit. Home Hmm. visit ke semua anak yang terdiagnosa stunting itu, yang sudah Mm-mm. stunting itu. Kita home visit ke sana bersama bidan kelurahan, bersama gizi, bersama Pak Lurah tentunya ya. Kemudian bersama staf kelurahan, bersama Babinsa, Babin Hmm. Kaptipmas juga. Lengkap Ya ya? memang iya, iya kita ajak semua gitu. Heeh, heeh. Kita ajak semua. Ya itu tadi balik lagi membangun bonding tadi ya. Mm-mm. Membangun Betul, bonding betul. tadi. Karena kalau Gitu. bonding udah terbangun, pasti ibu-ibu itu Benar. lebih enak juga ya ceritanya gitu Iya, ya, Mbak ya.
Nggak seperti yang betul. diinspeksi tiba-tiba kenapa anaknya stunting ayo gitu ya Mbak. Iya, terus habis itu ibunya nggak berani ngomong Nah kan bener, akhirnya. takut disalahin. Gimana nih Bu? Gitu. Oke, jadi Nah, pendekatannya memang terus sangat personal. Iya Mbak, terus Mbak. kemudian Mm-mm. ada juga yang namanya itu ini adalah kegiatan bulanan Mm-mm. yang namanya adalah cabai penting. Wah, cabai Oke. penting ini ya. Tarik nafas Mbak Nia. Iya, saya mengingat-ingat dari tadi ini kepanjangannya udah ada satu, dua, tiga, empat. Ini yang keempat kayaknya ya Mbak ya, Harusnya ada yang singkatannya. kelima ya Mbak. Udah kelima ya, wah itu udah lupa saya ini. Oke, yang kelima Iya. cabai penting Mbak. Cabai penting ini Mm-mm. adalah campuran berfaedah peduli stunting. Oke. Di mana kita melakukan ini itu sebulan sekali. Jadi Heeh, sebulan heeh. sekali ini kita kumpul sama-sama nih. Kalau selama ini ketemunya hanya lewat WhatsApp aja, Mm-mm. follow up ya, ngobrolnya by WhatsApp. Nah, ini sebulan sekali kita kumpul. Kita Hmm. kumpul bareng-bareng sama sama Pak Lurah, sama Iya, iya. LPMK, kemudian sama Puskesmas, Mm-mm. gitu ya. Selain kita berikan edukasi secara massal ya, Mm-mm, secara mm-mm. massal, kita juga melakukan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, sampai akhirnya mereka tahu, Mm-mm, mm-mm. oh berat badan anakku naik, tinggi badan anakku naik. Kan mereka ada rasa happy tersendiri Iya, ya. Ternyata betul. yang dilakukan selama ini itu membuahkan hasil Heeh, loh heeh, gitu. heeh, heeh. Nah, saat Ah. tahu bahwa teman-temannya lulus, ada yang lulus nih, mereka akan semakin semangat gitu. Oh, Mm-mm, kalau mm-mm. dia bisa, aku juga pasti akan bisa gitu. Kemudian yang kedua, ibu ini nggak malu gitu loh. Hmm, Ibu-ibu ini betul. membuat ibu-ibu itu nggak malu gitu loh. Saya selalu bilang stunting ini bisa disembuhkan. Jangan khawatir gitu. Stunting ini bisa disembuhkan. Ibu harus harus yakin akan hal itu. Kader-kader juga menguatkan para ibu-ibunya juga begitu. Jadi Mm-mm. sesama ibu yang memiliki anak stunting ini ya mereka ya akhirnya saling ketemu ngobrol gitu Mm-mm, ya. mm-mm. Ngobrol anak-anaknya main bareng-bareng di situ gitu ya. Happy aja gitu. Nah, Sun ini yang Mm-mm. tadi susu kemudian bahan makanan tinggi protein lainnya tadi diberikan pada saat cabai penting ini tadi. Baik, cabai penting. Oke. Nah, kemudian ada Mm-mm. yang namanya otak gizi, orang Hmm. tua asuh gizi. Oh. Jadi jangan, ada yang namanya otak gizi, Heeh, orang tua asuh gizi. Jadi ya jangan jangan dibayangkan orang heeh. tua asuh di sini akan menyekolahkan mereka sampai kuliah Iya, gitu, iya, iya, enggak. iya. Kita enggak, kita arahnya enggak ke situ. Makanya kita namakan itu otak gizi. Mm-mm. Khususnya memang lebih ke pemenuhan gizi. Jadi alhamdulillah kita itu ada mitra juga ya, mitra atau Hmm. donatur begitu. eh, Kami ajak mereka ke rumahnya si anak-anak stunting ini gitu Mm-mm. ya. Kemudian mereka sendiri yang akhirnya menentukan, oh aku mau si anak ini yang menjadi anak asuhku. Baik. Seperti itu. Jadi saat teman-teman yang tidak ada orang tua asuhnya mendapatkan susu, katakanlah Mm-mm. 3 kotak gitu ya, Mm-mm. si anak asuh ini bisa mendapatkan lebih dari itu. Gitu, Oh, itu luar ceritanya. biasa. Programnya begitu banyak loh, Mbak. 6 ya, Mbak ya, kalau di total. Apa ya Atau tadi? masih banyak ini sebenarnya program-program yang dilakukan oleh Kelurahan Kapasari ini. Ya Oke, sebetulnya heeh. kalau terkait program sih, ya kalau sinergi dengan kelurahan, Mm-mm. hubungannya dengan kader tadi ya, dengan Mm-mm. PKK tadi, ya sebetulnya ada juga yang namanya pada saat itu kita mau menuju Kapasari ODF, jadi bebas buang air besar sembarangan. Nah itu kan Hmm. pemetaan ya, ada pemetaan Mm-mm. Mm-mm. warga mana yang belum punya jamban dan sebagainya. Nah karena kan ya memang mau tidak mau, suka tidak suka, PHBS itu juga berdampak pada terjadinya stunting gitu kan. Betul, Nah, betul salah satunya sekali. rumah itu harus memiliki jamban sehat. Nah, pemetaan itu Hmm. yang melakukan juga kader. Pemetaan Oh, pemetaan jam apa ini harga ketersediaan yang ya. kesediaan jamban atau enggak itu yang memetakan itu juga kader. Jadi makanya kenapa kader itu aduh luar biasa Ya, banget lah ya betul. dalam Jadi pencegahan sangat stunting ini. besar ya peran Nah, kader di sini ya, Mbak ya. benar benar Luar banget, benar banget. biasa. Oke. Waduh, saya sampai speechless loh, Mbak. Ngedengerin program-program yang ternyata dari atas, dari benar-benar dari hulu ke hilir, nggak cuma sekedar tadi yang Mbak Mm-mm. Emma bilang, edukasi stunting, edukasi sana, edukasi sini, tapi tidak sampai root masalahnya itu terselesaikan. Tapi dengan program yang tadi disampaikan oleh Mbak Emma,
Dari 12 jadi 6 ya Mbak? Jadi 7 ya Mbak ya tadi? Iya, jadi Wah, 7. hampir separuh Jadi itu sudah 7. Ya, terselesaikan alhamdulillah. permasalahannya. Harapannya di 2023 ini semakin berkurang lagi lah ya. Oke, saya juga berharap Mm-mm. yang sama Mbak. Mbak Emma, Amin. untuk tips nih Mbak Emma, apa nih tips yang bisa dilakukan untuk meningkatkan peran perempuan agar lebih optimal dalam pencegahan stunting? Apalagi kita bicara perempuan, range-nya luas ya Mbak ya. Mungkin kalau tadi kader, tadi Mbak Emma sudah cerita banyak. Nah, kalau yang selain kader mungkin Mbak, atau sahabat sehat Polkesma ini kebanyakan mahasiswa mungkin ini. Oke, Dari, mahasiswa. benar. Nah, iya, ngomong masalah mahasiswa itu Mm-mm. kemarin, saya akhirnya jadi ingat peran PKK pencegahan stunting dikaitkan dengan mahasiswa ya. Kemarin itu Hmm. baru 2 bulan yang lalu selesai Mm-mm. ya. Jadi eh, PKK ini ada program integratif dan kolaboratif dengan perguruan tinggi. Ya, Ah. dengan AIBG gitu. Mm-mm. Dengan AIBG. Jadi namanya itu ini masa penting. Masa Ya, ini penting. masa penting ya. Inisiatif pemetaan sosial dan pendampingan percepatan penurunan stunting. Nah, masih Oh, ingat ternyata saya. wow. Bahkan sampai ininya juga berupa singkatan ya. Ini Iya, masa oh penting. iya ya. Oke, Oh oke. iya, berupa singkatan. Iya, iya. Lebih Nah, gampang diingat soalnya. nah, ini masa penting itu Mm-mm. yang terjun langsung ke Kelurahan Kapasari itu adalah mahasiswa loh. Baik. Mahasiswa gizi. Nah, mahasiswa Oke. gizi. Nah, ini adik-adik, ayo 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 ya. Wah, oke. Ternyata ya walaupun masih berstatus sebagai mahasiswa, itu kalian bisa loh ternyata berkontribusi dalam pencegahan atau untuk penurunan stunting. Jadi kemarin itu adik-adik mahasiswa itu Mm-mm. berkolaborasi dengan PKK Kelurahan Kapasari itu mengadakan pendampingan untuk ibu hamil. Pendampingan untuk ibu Baik. hamil, kemudian memberikan edukasi pada kader tentang cara antropometri yang benar, gitu Mm-mm. ya. Betul. Jadi berat badan, panjang badan, tinggi badan, kemudian tentang ASI eksklusif. Mm-mm. Nah, tentang ASI eksklusif, kemudian IMD ya, IMD Mm. ASI eksklusif, kemudian MPASI yang baik itu seperti apa. Nah, itu sasarannya adalah kader. Jadi Baik, baik. kader semakin banyak nih ininya, Mm-mm. apa itu namanya, ilmunya Ilmunya. semakin banyak gitu. Dan harapannya tidak hanya berhenti di kader itu gitu kan. Kader ini nantinya akan menyalurkan ilmu ini untuk ya wilayah wilayah di tempat Mm-mm. beliau tinggal gitu, di ibu-ibu balita di sekitarnya gitu, ke masyarakat seperti itu. Nah, tadi kalau misalnya Mbak Nia tanya Mm-mm. tipsnya apa sih gitu ya, Iya, benar, benar, benar. saya bisa meningkatkan peran perempuan. Kalau saya tuh sebetulnya bukan yang tips-tips gimana gitu, Ha, sebetulnya ha. enggak sih. Pokoknya intinya itu berawal dari mau dulu. Oke. Mau dulu. Mau belajar, mau Mm-mm. untuk dikasih tahu, kemudian mau untuk berubah seperti itu. Karena saya sendiri menyadari gitu ya, Mm-mm. karena kebetulan Kelurahan Kapasari ini pada saat saya datang, kader-kadernya memang sudah sepuh, sudah senior gitu ya. Tapi Baik. luar biasanya adalah mereka ini semangatnya itu benar-benar saya acungi jempol banget Mm-mm. gitu ya. Jadi begitu ada kader-kader baru yang datang, kader-kader junior ini, yang senior ini mau, itu Mm-mm. mau apa namanya ngajarin yang junior. Mm-mm. Yang junior ini juga mau untuk lebih menghormati yang senior. Pada saat itu saya masih ingat betul pada saat saya mencoba untuk sharing ke mereka tentang bu, saya itu punya program kayak begini loh. Mm-mm. Karena jujur saya nggak akan pernah bisa jalan sendiri kan, Mbak Nia ya. Betul, betul, Saya betul. nggak bisa jalan sendiri tanpa pengurus PKK kelurahan, ya kan, Betul. tanpa tanpa apa namanya bantuan dari KSH gitu. Jadi memang kita harus sinergi bersama-sama. Pada waktu itu memang yang ada di bayangan ibu-ibu itu adalah Hmm. bisa nggak sih ini, bisa nggak sih ini gitu kan. Iya, Ya iya, nggak? iya. Iya, Pasti mikirnya benar-benar. gitu kan. Kalau ada Dengan sesuatu yang baru, kegiatan emang kita suka banyak. meragukan diri sendiri gitu ya. Bisa nggak ya? Bisa nggak Benar. ya? Ya. Benar-benar. Iya betul banget. Heeh. Dengan kegiatan yang banyak tadi kata Mm-mm. Mbak Nia, itu tadi ya memang awalnya saya bilang sama ibu-ibu, coba dulu yuk gitu, dicoba dulu. Hmm. Kalau nggak dicoba, itu kita nggak akan pernah ngerti responnya gimana. Kalau ternyata Mm-mm. setelah dicoba,
responnya baik, ya ayo kita lanjut gitu. Hmm. Yang penting mau dulu saya bilang gitu. Terus ibu-ibu, oke, oke dah lanjut dah Bunda, oke lanjut Hmm, gitu. hmm, hmm. Nah, luar biasanya beliau-beliau ini saya belajar banyak ya dari Hmm, beliau juga ya. Karena beliau yang paling mengerti tentang kondisi lingkungan Kapasari gitu ya. betul Jadi betul saya betul. berterima kasih banget ya sama para kader, para KSA, pengurus PKK, Kelurahan Kapasari juga. Nah, karena beliau-beliau yang mau ini, Hmm, akhirnya ya terjadilah kegiatan-kegiatan itu gitu ya. Mau untuk belajar lagi. Saat ada mahasiswa datang diberi ilmu yang baru, mereka hmm. mau lagi untuk mendengarkan. Mereka mau untuk update ilmu dan akhirnya mereka memutuskan untuk mau berubah. Nah, Berubah dengan cara ya ilmu yang lama-lama itu bisa mereka update dengan ilmu yang baru, kemudian disalurkan pada masyarakat yang lainnya, pada ibu balita yang lainnya. Seperti itu. jadi kata Mau kuncinya dulu. adalah mau, itu saja ya. Heeh. Berawal dari mau Iya. nanti bisa melakukan banyak hal ya Mbak gitu ya. Heeh, 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 heeh. Oke. Karena ya itu Heeh. kalau mau pasti bisa gitu Iya ya. Kalau mau betul. pasti bisa. Heeh. Iya. Kalau nggak bisa berarti belum mau gitu. Karena Coba deh mindsetnya udah mau beda dulu. ya. Heeh, heeh. Heeh. Ken dulu lah pokoknya bisa dulu. Mikirnya bisa dulu, bisa dulu Pokoknya gitu. bisa dulu lah, masalah gimana-gimana nanti kita atur ya. Iya bisa dulu Aduh, luar gitu. biasa Mbak Emma. Ini kayak Ya, nggak jangan kerasa ya. ini udah 30 menit ini kayaknya Mbak. Oh iya ya. Dan Nyaman sebetulnya banget. ini Heeh, juga gimana Mbak Emma? nyaman banget. Nyaman banget ngobrol sama Mbak Emma tentang stunting ini. Aduh. Aduh. Iya. Kita harus ketemu ya berarti Mbak Nia ya. Waduh, sangat dinantikan Mbak Emma. Iya, Oke, dan sahabat sehat ini sih Polkesma. saya Iya, juga gimana? apa namanya juga mau berterima kasih juga Mm-mm, sama mm-mm. Kelurahan Kapasari ya, Baik. sama Pak Lurah ya sebagai apa yang selalu mensupport Tuh. kegiatan dari PKK Kelurahan Kapasari. Kemudian staf-staf kelurahannya juga gitu ya, staf Kesra, Mm-mm. kemudian Bang Tip. Nah, itu juga nggak bisa, saya nggak bisa kerja sendiri, kami PKK juga nggak bisa kerja sendiri tanpa adanya support dari kelurahan gitu. Jadi memang kelurahan PKK ini memang ya harus bersinergi gitu. Jadi memang sinergitas Kelurahan Kapasari ini kuat ya Mbak ya. Ya, Sehingga seluruh amin. program bisa tercapai, terlaksana sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan oleh Mbak Emma. Seperti itu selaku ketua tim penggerak PKK. Gitu. Oke, sahabat sehat Polkesma, tidak terasa ini kita sudah ngobrol tentang menggalang peran perempuan dalam pencegahan stunting pada balita. Mbak Emma, sebelum kita berdua undur diri nih, mungkin ada closing statement Mbak Emma kepada sahabat sehat Polkesma untuk mencegah stunting. Mm, mm, mm. Oke, jadi kalau untuk pencegahan stunting ini ya memang kita tidak bisa untuk bekerja sendiri ya. Jadi gandeng ya, Mm-mm. gandeng banyak orang ya. Semakin banyak yang digandeng itu jalannya akan semakin cepat ya kalau Hmm. jalannya sama-sama. Karena memang PKK ini kan pemberdayaan masyarakat ya. Semakin banyak yang digandeng gitu ya, semakin banyak kita berjalan bersama-sama itu tujuannya itu akan semakin terlaksana gitu kan. Kemudian itu tadi terkait dengan adik-adik gitu ya, adik kelas saya ya berarti ya ini ya untuk Adik-adik untuk kok. adik, iya adik-adik ya kan saya mbaknya ya, Iya, benar untuk sekali. adik-adik betul. Untuk pencegahan stunting ini nggak harus nunggu kalian lulus dulu kok ya Mm-mm. bisa berkontribusi. Jadi mahasiswa pun bisa kok berkontribusi untuk melakukan pencegahan atau penurunan angka stunting gitu. Jadi eh, jangan khawatir gitu ya, jangan khawatir jadi anak gizi kemudian ilmunya nggak kepake. Percaya ya, pasti kepake ya, pasti kepake gitu. Tuh, untuk Jadi sahabat semangat. sehat Polkesma, terutama yang Oh, mahasiswa jurusan gizi. Semangat belajar benar. karena pasti kepake, kata Mbak Pasti Emma. kepake gitu. Betul. Dan perawat, aduh, pokoknya luar biasa semua kita sinergi sama-sama lah ya Seluruh tenaga kesehatan ya Mbak ya. untuk tenaga kesehatan ini. Siap. Terima kasih banyak Mbak Emma. Mbak Emma ternyata nggak 30 menit, 40 menit kita Mbak. Ya, Nggak kerasa ya Mbak ya. Apalagi nggak saya tadi kerasa. amazed sekali dengan program-program yang sudah dijelaskan oleh Mbak Emma tadi. Oke, Mbak Emma, sahabat sehat Polkesma, tadi closing statement dari Mbak Emma sebagai narasumber kita hari ini sudah disampaikan, berarti berakhir pula Polkesma Talk pada hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Mbak Emma Lia Ritmayanti SGZMP yang sudah berkenan menjadi narasumber di Polkesma Talk di tengah jadwal Mbak Emma yang
Saya yakin habis ini mungkin ada jadwal setelah Polkesma Talk ini. Makanya terima kasih sekali sudah disisipkan untuk bisa kita ngobrol selama kurang lebih 40 menit ya Mbak ya. Saya harap kita bisa ketemu lagi Mbak di topik bahasan berikutnya seperti itu di Insya Polkesma Talk. Allah. Semoga nggak kapok ya Mbak ya. Enggak banget, enggak Oke, kapok siap. sama sekali. Terima kasih banyak Mbak Emma. Oke, Thank you. sahabat Sehat Polkesma, saya Nia pamit undur diri. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan selama saya memandu acara. Dan jangan lupa ya sahabat Polkesma tetap like, share, subscribe, komen ke semua sosial media ya. Dan sampai ketemu lagi di episode Polkesma Talk selanjutnya. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua.